membawa suatu perubahan hidup mulai dari dalam diri sendiri maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalnya, kasih yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat sederhana. Misalnya kalau kita mendiamkan seseorang, terus-menerus mendiamkan, tidak pernah kita ajak bicara, apalagi dengan teman serumah ataupun dengan keluarga kita, tiba-tiba kita mendiamkan saja. Orang pasti akan jengkel, orang pasti akan kecewa, dan bertanya-tanya, mengapa dia tiba-tiba mendiamkan saya? Ada apa? Hal yang sangat sederhana yang bisa kita terapkan adalah apakah bisa kita tidak mendiamkan, tetapi kita hanya cukup memberikan senyuman. Senyuman itu juga salah satu kita memberikan kasih kepada sesama. Cukup memberi senyuman. Tidak usah berkata-kata apapun yang memotivasi. Tidak usah kita memberikan sepeser uang atau apapun yang membuat sesuatu itu menjadi viral atau heboh. Hal yang cukup sederhana saja adalah yang pertama, kita cukup memberi senyuman. Lalu yang kedua, cukup kita mendoakan saudari-saudara kita. Itu adalah salah satu bentuk kasih yang kita lakukan. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudaraku terkasih, kasih Allah menghidupkan, inilah tema yang akan kita angkat dalam perayaan Ekaristi pagi ini. Mari kita siapkan hati dan budi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hukum yang berisi tentang ketentuan ataupun tentang segala peraturan demi kemaslahatan dan demi keselamatan banyak orang, itu adalah hukum yang benar. Bisa dikatakan menjadi hukum yang tepat, karena tujuannya adalah selain mengatur segala apa yang menjadi kehidupan manusia, itu juga membawa kehidupan manusia kepada ketertiban dan keselamatan. Tetapi bukan seperti ini yang dimaksudkan oleh orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi menyalahgunakan hukum Taurat hanya untuk membuat orang menjadi celaka. Misalnya tentang hukum Sabat atau hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang lain yang sebenarnya dibuat supaya orang itu menjadi tertib, supaya orang itu menjadi selamat, tetapi sering dibuat oleh orang-orang Farisi supaya membuat orang itu celaka, membuat orang itu menjadi semakin menderita. Contoh ketika Yesus itu menyembuhkan orang-orang kusta pada hari Sabat, orang-orang atau mengusir orang-orang yang kerasukan pas pada hari Sabat, orang-orang Farisi itu justru menyalahkan Yesus, bukan pada sikap benarnya Yesus membuat mukjizat kepada banyak orang, tetapi melihat salahnya Yesus melakukan itu pada hari yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Sehingga orang-orang Farisi lebih melihat kesalahan-kesalahan orang lain ketimbang melihat kebenaran yang dilakukan oleh orang lain itu. Sehingga akhirnya Yesus mengatakan hukum kasih ada dua. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia menegaskan serta menandaskan sekali lagi, inilah yang utama, yang pertama, tergantung di dalam seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengingatkan sekaligus menegaskan kepada mereka, orang-orang Farisi, supaya
mengenakan supaya melaksanakan segala hukum Taurat itu dengan bernafaskan kasih. Sehingga kita bisa mendengar di dalam bacaan pertama tadi bagaimana kasih Tuhan melalui nubuat Yehezkiel bisa menghidupkan dan juga bisa membangkitkan orang-orang Israel, bangsa-bangsa Israel yang sudah memiliki harapan yang hilang. Harapannya yang sudah hilang itu dibangun kembali, diberikan motivasi oleh Allah sehingga mereka bisa hidup dengan penuh kebahagiaan. Bangsa Israel diumpamakan tadi seperti tulang-tulang kering yang berserakan di suatu lembah. Tulang-tulang kering sudah tidak ada gunanya, bagaikan suatu harapan yang sudah musnah, suatu tujuan yang sudah tidak ada lagi, orang sudah putus asa. Tetapi Allah melalui Yehezkiel memiliki suatu tujuan yang sangat berbeda. Justru orang-orang yang sudah tidak memiliki harapan ini, Allah bertindak. Allah melakukan suatu perubahan supaya segala tujuan mereka, harapan mereka yang sudah musnah, tidak ada suatu semangat, tidak ada suatu gerakan lagi. Allah membangkitkan mereka, memberikan nafas kehidupan mereka supaya menjadi hidup dan semangat lagi. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka kita bisa mengaplikasikan kehidupan kita dengan hukum kasih. Pertama-tama tidak melihat pada suatu aturan. Hukum memang hukum, tetapi tidak dilihat sebagai suatu aturan yang mematikan, tidak sebagai suatu ketentuan yang membawa orang itu supaya kaku. Tetapi di sini yang dikatakan oleh Yesus membawa suatu perubahan hidup mulai dari dalam diri sendiri maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalnya kasih yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat sederhana. Misalnya kalau kita mendiamkan seseorang, terus-menerus mendiamkan, tidak pernah kita ajak bicara, apalagi dengan teman serumah ataupun dengan keluarga kita, tiba-tiba kita mendiamkan saja, orang pasti akan jengkel, orang pasti akan kecewa dan bertanya-tanya, mengapa dia tiba-tiba mendiamkan saya? Ada apa? Hal yang sangat sederhana yang bisa kita terapkan adalah apakah bisa kita tidak mendiamkan, tetapi kita hanya cukup memberikan senyuman. Senyuman itu juga salah satu kita memberikan kasih kepada sesama. Cukup memberi senyuman. Tidak usah berkata-kata apapun yang memotivasi, tidak usah kita memberikan sepeser uang atau apapun yang membuat sesuatu itu menjadi viral atau heboh. Hal yang cukup sederhana saja adalah yang pertama kita cukup memberi senyuman. Lalu yang kedua cukup kita mendoakan saudari-saudara kita. Itu adalah salah satu bentuk kasih yang kita lakukan. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga dengan permenungan ini kita bisa benar-benar menjadi pengikut Yesus dengan bijak dan juga menerapkan kasih ke dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hal-hal yang sederhana. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.